Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers dan subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video kali ini saya akan membahas tentang dua pertandingan dari English Premier League. Yang pertama yakni Brighton and Hove Albion lawan Manchester United, dan kedua nanti adalah West Bromwich Albion melawan Chelsea. MU baru saja kalah, Chelsea juga baru saja kalah, sehingga dua tim ini saya kira akan mendapatkan ujian tambahan di game akhir pekan ini saat mereka berhadapan dengan dua tim yang sebetulnya di atas kertas tidak kuat. Tapi kita tahu bahwa jika kedua tim ini, MU dan juga Chelsea, tidak bisa membenahi lini pertahanan, bukan tidak mungkin mereka akan kembali mengalami kekalahan di pertandingan mereka pada akhir pekan ini. Pertama kita fokus kepada pertandingan Brighton and Hove Albion melawan Manchester United. Brighton and Hove Albion dalam game terakhir mereka di kandang sendiri saat melawan Chelsea, salah satu tim besarnya juga, sebetulnya tidak bermain buruk. Saya menilai bahwa mereka kurang beruntung karena mereka sebetulnya bermain all out, tapi mereka tidak juga memperhatikan lini pertahanan yang mendapatkan double gempuran. Setelah Chelsea sulit untuk mencetak gol dengan mengandalkan para pemain di depan, mereka memaksakan para pemain yang berada di lini pertahanan juga untuk memberikan extra pressure, dan itu berhasil melumpuhkan lini pertahanan dari Brighton. Walaupun gol-gol dari Chelsea ini, yang tambahan 2 gol itu dicetak dari luar kotak penalti dan juga 1 adalah penalti dari Jorginho. Jadi Brighton ini tidak buruk-buruk amat juga. Buktinya mereka langsung bounce back lawan Newcastle dengan bisa meraih kemenangan telak di partai tandang mereka. Jadi kali ini melawan Manchester United, saya kira mereka akan juga tampil dengan motivasi tinggi pada saat memang form United belum bagus. Memang United menang di EFL Cup melawan Luton, tapi saya kira itu kan tidak bisa menjadi patokan bahwa MU telah bangkit. Ini adalah patokan game bagi MU, apakah mereka bisa bangkit atau tidak. Di sini sekarang akan menjadi acuannya. Dan Brighton and Hove Albion juga memiliki pemain-pemain yang saya kira akan bisa menyulitkan Manchester United. Saya perlu melihat kecatatan saya ini yang saya tulis di HP saya, teman-teman. Yaitu kita tahu ada Trossard, ada Maupay, ingat ada pemain berpengalaman seperti Adam Lallana, mantan pemain Liverpool, ada Davy Pröpper yang sekarang mendapatkan chance untuk bermain, dan saya menilai bahwa Lamptey dan juga March ya, ini dua pemain wingback yang akan menekan para pemain MU yang akan ditaruh di sektor fullback. Kita tahu sektor fullback juga merupakan salah satu point of weakness dari MU yang dieksploitasi oleh para pemain Crystal Palace. Sekarang kita berbicara tentang Manchester United. Ada sebuah masalah besar bagi MU di lini pertahanan, di mana kita melihat bahwa kinerja para pemain empat-empatnya melawan Crystal Palace ini tidak sinkron dalam urusan koordinasi. Jadi tidak ada covering yang coba dilakukan satu sama lainnya pada saat para pemain Crystal Palace menyerang dengan mengandalkan kecepatan. Bahkan terlihat para pemain MU ini kalah cepat dengan para pemain Crystal Palace. Padahal kan kita tahu bahwa para pemain MU yang tampil ini memiliki kecepatan di atas rata-rata. Bruno Fernandes bermain lamban, ia terus dihadang oleh para pemain Palace dalam pergerakan-pergerakan individualnya. Paul Pogba tidak bisa mendukung kinerja dari Bruno Fernandes. Daniel James mengecewakan pada saat dipasang. Martial sulit untuk bisa mencetak gol. Satu hal yang positif yaitu pada saat Donny van de Beek masuk di babak kedua dan ia bisa mencetak 1 gol. Perkiraan saya bahwa bisa saja ia dimainkan dalam game ini. Apakah ia menemani Paul Pogba atau tidak, itu nanti kita lihat dalam line up, karena yang menentukan kan adalah Ole. Dan saya mengharapkan bahwa Greenwood juga akan diberikan chance untuk bermain dari awal. Pemain ini bisa menjadi salah satu sumber gol dari Manchester United. Pemain ini juga memiliki kecepatan yang dahsyat yang bisa melakukan cutting inside bersama juga dengan Rashford. Jadi akan ada keseimbangan dari dua sektor penyerangan sayap. Memang kelemahan di belakang ini kan belum tentu akan bisa segera diatasin. Walaupun saya ragu nih Lindelof akan bermain, bisa juga Eric Bailly yang nanti bermain. Dan kabarnya Wan-Bissaka juga sudah fit. Tapi jika kinerja di lini tengah ini berjalan normal seperti paruh kedua musim lalu, maka saya kira mereka bisa memberikan pressure kepada Brighton dan Brighton akan benar-benar tertekan dengan pressure tersebut. Jadi efektivitas di tengah akan mendukung serangan MU, di mana diharapkan Martial akan bisa mencetak gol. Karena MU perlu mencetak gol terlebih dahulu di game ini dan kemudian mengendalikan irama permainan. Jika mereka tertinggal lagi, ini akan menambahkan pressure bagi para pemain MU untuk comeback di saat memang
kita melihat form mereka kan belum bagus-bagus banget. Jadi kita tunggu nanti seperti apa taktik dari Ole Gunnar Solskjaer, tapi saya harapkan bahwa MU bisa meraih kemenangan jika mereka bisa mencetak gol lebih awal dalam game ini. Sekarang kita berbicara tentang game kedua, yaitu West Bromwich Albion melawan Chelsea. Saya tidak yakin West Bromwich Albion bisa bertahan di Premier League musim ini. Mereka sudah kalah di 2 game awal, mereka kemasukan begitu banyak gol di 2 game awal. Ini menunjukkan bahwa tim ini sulit untuk bisa mengendalikan tekanan dari para pemain tim lawan. Mereka kalah telak juga melawan Everton. Kita tahu itu adalah game yang berat bagi West Bromwich Albion. Dan sekarang mereka dihadapin juga menghadapi salah satu tim yang memiliki lini serang yang menakutkan walaupun belum kompak, yaitu Chelsea. Dan Chelsea kabarnya akan kembali diperkuat oleh pemain-pemain yang absen di game-game sebelumnya. Salah satu yang penting saya kira adalah Thiago Silva di lini pertahanan, karena Thiago perlu memberikan ketenangan dan koordinasi yang baik di lini pertahanan dari Chelsea. Kemudian di tengah, saya mengharapkan bahwa di sini Kovacic akan tetap diberikan chance untuk tampil. Di depan ini yang menjadi persoalan. Havertz ini perannya memang belum optimal karena ia lebih banyak ditaruh di kanan luar. Bisa jadi sekarang ia akan ditaruh sebagai second striker di belakang striker tunggal yang akan ditempatkan di depan. Bisa jadi itu adalah Tammy Abraham atau juga Giroud. Werner pada saat bermain di kiri ini juga memberikan efek yang luar biasa bagi Chelsea. Berarti jika Werner di kiri bisa jadi Mount di kanan. Anak emas sepertinya akan tetap dipasangkan. It's okay, asalkan Mount bermain sedikit ke belakang dan tidak terlalu banyak melakukan gerakan-gerakan individu, tapi fokus kepada pembagian bola. Karena distribusi dari bola dari para pemain Chelsea dalam 2 game awal mereka ini terlihat begitu minim. Chelsea mengandalkan passing game musim lalu, tapi di 2 game awal terlihat mereka lebih banyak mengandalkan gerakan-gerakan individual para pemainnya. Kita belum tahu nih di fullback kiri apakah Chilwell bisa diturunkan atau tidak. Kabarnya sudah bisa diturunkan. Itu juga merupakan salah satu weak point dari Chelsea yang sebelumnya saya jelaskan di analisa pre-match analysis game saya pada saat Chelsea akan melawan Liverpool, bahwa Alonso juga menjadi titik lemah bagi Chelsea. Jika Chilwell bermain, ini akan lebih memperkuat lini pertahanan di Chelsea, dan saya tidak melihat ada pemain yang bisa menyulitkan Chelsea dari West Bromwich Albion. Memang ada mantan pemain Chelsea yang kabarnya sudah bergabung, yaitu Branislav Ivanovic, yang kemungkinan akan ditaruh di lini pertahanan untuk bisa mengantisipasi serangan-serangan dari Chelsea. Tapi saya tidak tahu apakah ia akan fully fit on time atau bisa langsung dimainkan pada saat ia baru saja beberapa hari lalu dikontrak oleh West Bromwich Albion. Jadi saya melihat bahwa chance bagi Chelsea untuk comeback di game ini sangat besar, karena mereka sudah akan kembali diperkuat oleh pemain-pemain yang sebelumnya tidak bermain yang mereka butuhkan. Dan bisa jadi nih penjaga gawangnya bukan Kepa. Memang Mendy belum bisa memperkuat Chelsea atau terlalu singkat ya waktunya untuk langsung perkuat Chelsea. Tapi bisa jadi Caballero yang diturunkan dalam game ini untuk memberikan juga ketenangan lah bagi para pemain bertahan Chelsea. Karena kita tahu Kepa terlalu banyak kemasukan gol dari jarak jauh. Ia membuat juga kesalahan melawan Liverpool. Jadi saya kira sudah waktunya bagi Frank Lampard untuk mengistirahatkan Kepa sambil menunggu kiper baru yakni Mendy, dan memberikan chance kepada Caballero yang juga musim lalu tampil beberapa kali. Oke, he's not one of the best goalkeeper now, tapi paling tidak ya sebagai sosok yang senior ia bisa memberikan ketenangan lah bagi para pemain Chelsea lainnya agar mereka bisa fokus pada permainan tanpa khawatir nih jangan-jangan ada blunder lagi nih dari kiper kan. Jadi saya kira bahwa Chelsea memiliki chance besar untuk meraih kemenangan, dan bukan tidak mungkin juga mereka akan meraih kemenangan telak. Saya berbicara ini bukan ngasal, karena saya melihat di game melawan Liverpool juga sebetulnya Chelsea tidak bermain buruk, tapi memang secara teamwork saja mereka belum kompak dan mereka tidak efektif pada saat membangun serangan. Karena kita belum tahu kan role dari Kai Havertz ini seperti apa. Sepertinya role-nya sekarang akan berada di posisi nomor 10, yakni di belakang striker tunggal, yang bisa jadi adalah Giroud atau juga Tammy Abraham. Saya mengharapkan bahwa Tammy Abraham yang akan bermain karena pemain ini layak diberikan chance lagi setelah musim lalu sebetulnya di awal ia tampil bagus. Jadi kita tunggu saja nanti seperti apa permainan dari Manchester United dan juga Chelsea. Bagi Manchester United akan berat, tapi jika kinerja di lini tengah ini berjalan normal, mereka bisa meraih kemenangan, tapi mereka akan bersusah payah melawan Brighton and Hove Albion. Chelsea saya kira memiliki peluang lebih mudah untuk bisa meraih kemenangan atas West Bromwich Albion. Ini adalah hanya sekedar prediksi, tidak ada yang pasti, dan saya hanya berbicara soal kemungkinan.
Ya, jadi jangan salah paham ketika saya berbicara kemungkinan, bukan saya mengatakan pasti menang. Kita tunggu saja bagaimana nanti jalannya pertandingan dari kedua tim. Akan sangat seru teman-teman. Dan silakan teman-teman mengcounter analisa saya secara bijak di kolom komentar di bawah video ini. No hate, only football, salam sepak bola.